Kenapa sih kita harus mempelajari sejarah? Kenapa harus ada pelajaran sejarah? Buat apa coba kita mempelajari kejadian-kejadian di masa lampau? Ada penjajahan, manusia purba, perang, Belanda, Jepang. Kenapa harus mempelajari semua itu? Buat apa? Gak ada gunanya sama sekali, hanya buang-buang waktuku saja. Kalau nggak suka sama bukunya, jangan dibuang. Masih banyak orang di luar sana yang membutuhkannya, tapi tidak bisa mendapatkannya. Namaku Meta. Beberapa hari ini tersebar rumor bahwa akan ada siswa pertukaran pelajar. Dan pada hari ini, rumor yang sudah lama berembus menjadi kenyataan. Teman-teman mau belajarnya ya. Hari ini kita kedatangan siswa baru. Dia ini siswa pertukaran pelajar. Ya, kamu bisa perkenalkan dirimu. Perkenalkan, nama saya Lera. Saya siswa pertukaran pelajar dari SMA Negeri 1 Solo. Saya berharap kita bisa menjadi lebih akrab ke depan. Terima kasih. Ya, kamu bisa duduk ya, itu terlalu kosong. Sepertinya dia anak yang menarik. Tapi kok aku merasa familiar dengan wajahnya ya? Mungkin itu hanya perasaanku saja. Yang penting kita bisa menjadi teman yang baik. Gimana kalau kita maju sekarang ke Latin? Kita bisa lebih kenal lebih gitu. Kalau benar juga itu, udah kita. Yuk kita datang. Ayo. Ke kantin yuk, mau ngajak kamu ketemuin sekolah ini. Gak usah, aku sini aja. Oh, serius? Kamu mau di kelas aja? Yuk. Di sini tingkat penasaranku pada Tera semakin besar karena sifatnya yang dingin dan pendiam. Apalagi saat jam kosong. Daripada bersosialisasi dengan temannya, dia lebih memilih sendiri sambil membaca buku sejarah. Kamu tuh aku lagi ngomong, kamu mau keliling enggak sih? Akhirnya, kuputuskan untuk mencari jalan lain. Ku cari semua media sosial yang berhubungan dengan dirinya. Namun tiada. Aku pun pernah mengikutinya saat pulang sekolah. Tetapi, Kamu udah ngomongin tugas matematika belum? Udah kok, udah. ia tiba-tiba menghilang. Entah bagaimana caranya, ia begitu cepat menghilang. Pada hari ini kita akan membahas tentang sejarah. Saya ini kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang. Nah, jadi kalian punya tugas untuk membuat laporan tentang tempat bersejarah di Kota Semarang. Setelah itu kalian bisa mengunjungi tempatnya langsung maupun mencari referensi dari perpustakaan ataupun internet. Sekarang kalian terlebih dahulu membuat kelompok dan kelompoknya itu bebas. Gimana nih? Kita kekurangan satu anggota.
lagi tinggal Tera belum dapat kelompok. Boleh. Hai Tara, kalau kamu belum dapat kelompok kan? Gimana kalau kamu gabung sama kelompok kami aja? Kebetulan kelompok kami kekurangan 1 anggota. Gimana, mau nggak? Jadi kapan kita mau ke Lawang Sewu nih? Kapan ya? Gimana kalau Senin? Sabtu aja. Senin aja. Sabtu. Udah. Aku nggak mau ribut di sini. Kita ambil jalan tengahnya aja. Kita kesana hari Minggu. Oke. Tapi kenapa juga sih kita harus kasih tugas sejarah lagi nih? Kan aku jadi malas kerjainnya. Udahlah, jangan marah gitu. Gimana gak marah coba? Kalian tahu sendiri kan? Aku tuh gak suka sama pelajaran sejarah. Iya aku tahu Mai. Tapi ya udahlah. Gimana? Semuanya udah siap? Udah siap kamera sudah. Itu sudah. Udah siap. Tunggu deh, Tera belum datang. Mana ya dia? Udah, tunggu aja. Kalau dia masih hidup juga pasti datang. Ini Tera udah datang. Yuk kita langsung menemui pemandu aja. Yaudah, ayo kita udah janjian di depan. Nah, selamat pagi adik-adik. Nah, udah pada mandi belum? Ayo. Garing. Jangan gitu, kasihan tau. Ya biarin lah, emang ini garing kok. Ya udah Pak, langsung terangin saja tentang sejarah Lawang Sewu. Oh iya, ya udah kita lanjut yuk. Dan sebelum itu, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Pak Seto dan saya menjadi tour leader kalian di Lawang Sewu ini. Ya udah, yuk kita lanjut yuk. Hei, kamu jangan main HP. Masukin HP kamu. Dengerin pandunya. Hei, dengerin. Walaupun kamu nggak suka sama pandunya atau nggak suka sama pelajarannya, tapi hargai pemandunya. Kasihan. Coba kalau kamu jadi posisinya, bagaimana sih? Iya, bener kata Tera. Kamu harus jadi pemandunya. Yaudah ini aku masukin. Nah, jadi bangunan Lawang Sewu ini dibangun itu pada tahun 1904 sampai 1907. Arsiteknya adalah Profesor Jacob F. Kleinheimer dan Bijek Wendak dari Amsterdam. Dulunya, bangunan ini digunakan sebagai kantor pusat administrasi kereta api, atau dalam bahasa Belandanya disebut Nederlands Indische Spoorweg Maskapai. hebat kamu nak. Ya udah kita langsung ke bangunan berikutnya yuk. Kok dia bisa tahu tentang hal itu ya? Jadi ini adalah satu koleksi kereta di Lawang Sewu. Kereta ini adalah jenis C2301. Dibuat pada tahun 1908. Dulunya kereta api ini melayani rute Semarang Jatirogo dari zaman penjajahan hingga zaman awal kemerdekaan. Sehingga pada tahun 1980 kereta ini ditutup oleh pemerintah Kota Semarang. Ya udah, kita lanjut aja ya. Kalian nyangka nggak sih sama perubahan sikap Tera akhir-akhir ini? Iya sih, aku juga ngerasa kayak gitu. Kalau menurutmu, dia jadi makin banyak bicara gitu nggak sih? Iya sih, tapi ngapain kita ngurusin orang cuek kayak gitu? Dia tuh sampai tahu sejarah Lawang Sewu secara mendetail gitu. Iya, aku sampai nggak nyangka banget. Ya udah, kita nikmatin aja waktu istirahat ini, nggak usah ngurusin urusan orang lain. Sejak perbincangan itu usai, rasa penasaranku kembali muncul. Di saat yang sama, aku melihat Tera sedang berjalan ke arah gedung pameran. Karena rasa penasaranku yang memuncak, kuputuskan untuk mengikutinya.
Aku mau ke toilet dulu ya. Perlu ditemenin ndak? Gak usah. Yakin, Ben? Yakin. Aku pun mulai mengikuti langkah si Tera. Aku mengikutinya sambil mengendap-endap. Dia menuju ke arah gedung pameran dan sikapnya mulai aneh. Ngapain coba dia ngelihat benda-benda itu sampai segitunya? Padahal kan benda itu nggak ada menarik-nariknya sama sekali. Dia ngeliatin apaan coba? Masa sampai nangis gitu? Mbak. Apa tuh, Mbak? Enggak, Pak. Enggak. Enggak diskon, Mbak. Bapaknya enggak Harga diskon. khusus. Enggak, Harga Pak. khusus, Mbak. Enggak. Alah, Mbak. Foto dhewe wae lah. Ganteng ini aja gue. Duh, dia jadi kehilangan jejaknya nih. Gara-gara tadi sih, sebel banget. Kamu kok ada di sini? Harusnya aku yang nanya. Pokoknya tadi kamu sama teman-teman kamu, kok bisa ada kamu di sini? Aku kan cuma jalan-jalan aja, cari suasana baru. Yakin kamu jalan-jalan, gak ikutin aku? Yakin lah, ngapain aku juga ngikutin kamu? Ya udah. Ter, kamu tertarik banget ya sama sejarah? Biasa aja. Masa? Buktinya kamu paham betul mengenai sejarah, bahkan lebih paham dibanding pemandu tadi. Ini nggak masalah tertarik atau tidaknya, tetapi penting atau tidaknya. Sejarah menunjukkan bahwa pernah ada kejadian di masa lalu. Maka dari itu, kita bisa belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu. Sejarah juga menunjukkan kepada kita bahwa hidup indah sekali. Maka jangan pernah menyia-nyiakan hidup ini. Ingatlah itu. Wow, aku nggak nyangka kamu bisa sebijak ini. Bentar, tali sepatuku lepas. Loh, kemana dia? Kok dia bisa ngilang secepat itu? Tera benar-benar menghilang entah kemana. Lalu, kuputuskan untuk kembali ke teman-teman. Mbak, dibeli jajanannya, Mbak. Enak-enak, murah meriah. Enak sekali, Mbak. Enggak. Tadi minuman saya coba. Ada yang seger, ada yang Apaan sih, kan kita dulu yang nawarin. gara-gara itu sih. Emang aja. Banyak mau ngapain? Mau makan.
belum datang juga, Met. Berarti kita udah lengkap ya? Lengkap? Iya. Tera kan belum datang. Kamu ngomong apaan sih? Kita tuh udah lengkap. Tapi kan tadi... Apaan sih kamu? Kita udah lengkap. Tera udah ada. Yaudah yuk, kita langsung menemui pemandunya aja. Ayo kumpul sini. Nah, kamu hebat, Dek. Kamu bisa mengetahui banyak hal tentang sejarah. Nah, kalian seharusnya ini mencontoh teman kalian ini. Sebagai generasi muda, seharusnya kalian itu mengingat sejarah, bukan malah melupakannya. Siap Pak, kami akan ingat selalu nasihat Bapak. Oke, berarti tour kita sudah sampai di sini ya. Oke, makasih atas kunjungan kalian dan selamat sore. Kami pun memutuskan untuk pulang bersama. Namun, satu pemandangan menahan pandanganku, yaitu ketika Tera memberikan sebagian uangnya kepada pengemis. Dan hatiku pun tersentuh. Tiba-tiba, sepasang penjual koran datang menghampiriku. Sebenarnya, aku tidak membutuhkan koran itu. Tetapi, setelah melihat si Tera tadi, aku mendapat semacam teguran bahwa kita harus menolong sesama sekecil apapun nilainya. Aku merasa ada yang kurang dari kunjungan kami waktu itu. Lalu kuputuskan untuk pergi ke perpustakaan untuk mencari tambahan referensi. Silakan, Mbak. Ku cari beberapa buku yang terkait dengan Lawang Sewu. Namun, aku tertarik dengan salah satu buku yang sudah lusuh. Aku pun mengambilnya dan tertarik untuk membukanya. Satu persatu halamanku buka. Sampai akhirnya aku berhenti di sebuah halaman. Ada sesuatu dari halaman tersebut yang begitu mengejutkanku. Mengapa ada foto Tera di sini? Bukankah ini buku lama? Siapakah sebenarnya dia? Akhirnya putuskan untuk meminjam buku itu dan akan kutunjukkan kepada Tera pada esok hari. Keesokan harinya, katalog yang kupinjam dari perpustakaan kubawa ke sekolah untuk kutanyakan pada Tera. Namun, aku baru menyadari ternyata Tera tidak masuk sekolah. Bel pulang berbunyi. Kelas pun mulai sepi. Aku juga mulai meninggalkan kelas. Ketika hampir mencapai gerbang sekolah, aku baru sadar kalau handphoneku tertinggal di kelas. Bentar deh. Kayaknya ada yang ketinggalan deh. Apa? Kok kayaknya ketinggalan? Oh yaudah kalau gitu ambil dulu. Kamu duluan aja ya. Oh gitu. Iya. Tibanya di kelas, aku langsung mencarinya di laci mejaku. Dan benar saja, handphoneku ada di sana. Dan kutemukan pula sepucuk surat di laciku. Namaku tertulis sebagai penerima surat itu. Karena rasa penasaranku yang tinggi, aku pun mengambil surat itu. Sembari perjalanan pulang, kuputuskan untuk beristirahat dan membaca surat itu. Hai Meta, mungkin aku sudah tidak ada saat kau membaca surat ini. Aku telah pergi, dan mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Tolong baca surat ini dengan baik. Aku ingin sedikit bercerita tentang hidupku di masa lalu. Aku tahu kau telah menemukan katalog tua itu. Ya, itu memang diriku.
Diriku yang pernah menjalani kehidupan yang kelam di masa lalu. Asal kau tahu, diriku dulunya hanya siswa biasa yang punya bakat khusus pada pelajaran sejarah. Sejarah adalah hidupku, minatku, dan bakat alamiku. Akan tetapi, hanya itu satu-satunya kelebihanku. Di bidang lain, aku tak bisa apa-apa. Aku jenuh dengan semua itu. Aku muak dengan semua itu. Sampai akhirnya, aku berkenalan dengan dua benda terkutuk itu. Ya, narkoba dan minuman keras. Mereka seolah menjadi pelarian sementara dalam hidupku. Rasanya sulit sekali lepas dari kecanduan dua benda setan itu. Sampai akhirnya, kecanduan yang sudah kronis itu membawaku pada kematian. Hidupku berakhir dengan hampa. Hidupku memang telah berakhir, ya, tapi hidupmu belum. Apa yang ingin kusampaikan padamu melalui surat ini sama persis dengan apa yang aku katakan padamu di Lawang Sewu waktu itu. Ini bukan masalah tertarik atau tidaknya, tapi penting atau tidaknya. Menurutku, dengan adanya sejarah, itu menunjukkan bahwa pernah ada kejadian di masa lalu. Dari sejarah, kita belajar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu. Sejarah juga mengajarkan bahwa hidup hanya sekali, sehingga kita harus manfaatkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Lentera. Scene 17, take 7, roll, action. Tapi kan kita dua. Murah ono cetek ya? Ngomong-ngomong. Scene 17, take 4, roll, action. Tak payu-payu. 3, roll, action. Scene 1, take 13, kamera roll in action. Scene 23, take 9, kamera roll in action. Mimik jongyang. Ini goyang. Scene 23, take 10, kamera roll in action. Mimik jongyang, mimik goyang.